Halo saudara, apa kabar hari ini? Ada sebuah cerita. Satu ketika seorang ayah ingin mengajari putranya bertukang. Ada bagian rumah mereka yang akan ditambah, direnovasi agar lebih luas. Dan sang ayah memberi kepercayaan pada putranya untuk membuat tembok di satu sisi. Dan setelah diajarin teorinya, lalu si anak ini mulai mencoba dan mulai mengerjakannya. Jadi tukang bangunan tuh nggak sederhana ya, saudara ya. Pada saat menyusun batu bata itu, kalau diketok yang sebelah sini agak rata, nanti sisi lain miring. Diketok sisi sana, di sininya udah rata, di sisi lain miring ya. Jadi memang tidak mudah, tapi si anak ini terus bersemangat untuk mengerjakannya. Dan akhirnya betul, dia menyelesaikan bagiannya dan karena lelah betul dia segera istirahat. Nah, seiring waktu semen mulai mengering dan mulai mengeras. Setelah selesai, dia lalu memandang-mandang hasil karyanya dan betapa kagetnya dia karena ada 2 batu bata yang salah pasang. Dan itu membuat menurutnya temboknya menjadi jelek. Tapi dia mau ganti juga nggak mudah. Posisinya agak di tengah. Kalau dia harus ganti, dia harus rubuhkan seluruh tembok ini. Lalu dia datang kepada ayahnya, memberitahu hal tersebut. Nah, lalu mereka berdua menghampiri sisi tembok yang diselesaikan oleh anak ini. Lalu sang ayah mengatakan, "Wah, bagus. Hasil kerjamu bagus." Lalu si anak ini juga ya setengah jengkel. Bapak mah cuman gombal. Udah tahu jelek karena ada 2 batu bata yang tidak pas terpasang. Kok dibilang bagus? Lalu dengan penuh kasih sayang, si bapak ini memberitahu anaknya, lihat, 2 batu bata yang jelek itu adalah bagian dari ratusan batu bata yang rapih. Kenapa kamu hanya memikirkan 2 batu bata itu dan melupakan susunan batu bata yang lain yang rapi kamu kerjakan? Bapak Ibu saudara sekalian, dalam new normal, kenormalan baru, salah satu kunci utamanya adalah merubah paradigma kita, merubah cara berpikir kita. Kuncinya itu. Kalau kita dalam new normal lalu ingin seperti yang dulu, normal dengan standar yang dulu, normal dengan keadaan yang dulu, gagallah new normal itu. Walau tidak mudah, saya tahu persis tuh saudara, karena merubah paradigma. Salah satu yang sinode sarankan setelah nanti ibadah new normal, mereka mengatakan sebisa mungkin gereja mengalami perubahan dan bahkan kemungkinan perubahan itu membuat saudara berpikir bahwa tidak akan terbayangkan perubahan itu akan terjadi. Nah, jadi artinya perubahan yang betul-betul berbeda sama sekali. Nah, seperti apa nanti ibadah itu dengan keadaan yang berbeda itu kita belum tahu. Tapi sinode menyarankan situasi-situasi yang seperti itu. Kuncinya adalah ubah paradigmanya, ubah cara berpikirnya. Startnya harus mulai dari situ.
Sebetulnya hal semacam itu bukan hal yang baru, saudara. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saudara pasti masih ingat kan? Roma 12 ayatnya yang ke-2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah mulai dari dalam. Berubah mulai dari cara berpikirnya. Berubah dari paradigmanya dulu. Maka saudara akan lebih mudah menjalani new normal. Masih dengan saya Pendeta Yudi dalam acara Emas. Esok masih ada solusi.